Kegiatan apakah yang akan dilaksanakan di tahun 2025-2026? Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol Pak Yogus. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat dari Rabbi, di mana kita bisa berkumpul kembali di SMP 17 yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Bapak Kepala Sekolah SMP 17 yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru serta staf yang saya hormati. Untuk kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan selanjutnya, yaitu yang dekat ini yaitu kegiatan MPLS. Jadi untuk kegiatan MPLS ini temanya di tahun ajaran 2025-2026 itu yaitu tentang MPLS ramah. Ya, mungkin untuk MPLS ramah ini nanti terutama untuk wali kelas 7 nanti perlu adanya kumpulan. Kita akan membuat schedule dengan menyamakan dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita sudah enak ya, sudah ada tema-temanya, udah materi-materi udah ada, tinggal kita menyusun schedule apa aja, urutannya mana aja yang akan kita berikan, terus pematerinya siapa saja. Jadi nanti di hari Senin ya diusahakan untuk wali kelas 7 kita adakan rapat akbar ya. Dan untuk kegiatan MPLS selama ini itu dilaksanakan nanti di hari Senin tanggal 14, dan sebelumnya di tanggal 12 itu akan ada pengumpulan calon siswa SMP 17 untuk persiapan kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan di tanggal 14. Jadi usahakan bagi yang tidak ada acara untuk kumpul nanti di P3K ya, yang untuk yang lainnya diharapkan hadir untuk ikut membantu untuk pelaksanaan kegiatan MPLS yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 14-nya. Terus selanjutnya untuk evaluasi kegiatan-kegiatan yang tahun kemarin ya, karena ada beberapa hal yang perlu kita rubah atau kita kembangkan kaitannya tentang kegiatan sebelum KBM. Jadi sebelum KBM itu kan ada kegiatan PTM, ada kegiatan pembiasaan. Nah, untuk kegiatan sebelum kegiatannya kan kita mengumpulkan siswa-siswi supaya untuk kumpul di lapangan, dan itu membutuhkan betul-betul kerjasama dari Bapak dan Ibu Guru, semua wali kelas ataupun yang piket untuk ikut membantu dalam hal pengumpulan siswa. Jadi waktu itu tidak terbuang percuma ya. Jadi yang saya alami sebagai kesiswaan tahun kemarin dengan pembina OSIS, dengan beberapa guru yang piket yang mungkin melaksanakan tugasnya, itu betul-betul sangat sulit sekali ya. Terutama yang kemarin itu kelas 9, yang apalagi kelas 9 itu di bawah, di dekat sound yang betul-betul lumayan keras suaranya, tetapi siswanya masih ada di dalam. Walaupun saya udah teriak-teriak, Pak Ibu teriak-teriak, ya, guru pikir teriak-teriak, cuman dia begitu.
Jadi untuk kedepannya nih solusinya mungkin mohon untuk kerjasamanya wali kelas untuk awal-awal aja mungkin ya. Untuk awal-awal selama sebulan, yuk kita dampingi siswa-siswi kita supaya mengikuti arahan yang sudah disampaikan. Jangan sampai ya bapak ibunya ada di dalam, siswanya susah juga di dalam kelas untuk dikumpulkan. Ini apa? Bagaimana ya? Sulit gitu. Waktunya terbuang dengan percuma. Yang harusnya PTM mulainya jam 6:30, ini mulainya kadang 6:30 Karena apa ya begitu? Anak untuk dikumpulkan susah. Makanya kemarin kumpul nggak kumpul untuk pemateri PTM itu ya udah mulai, walaupun masih banyak melalui siswa-siswinya, jadi kurang efektif. Jadi mohon kedepannya kepada bapak dan ibu wali kelas ataupun yang piket untuk bekerja sama. Yuk kita rubah nama SMP 17 itu di pandangan warga sekitar atau halayak umum itu betul-betul ada perubahan gitu. Jadi wah gitu. Jadi jangan sampai masih di bawah dengan SMP-SMP negeri yang lainnya. Jadi mohon yuk kita adakan revolusi atau perubahan ke arah yang lebih baik lagi supaya anak-anak kita juga memiliki sikap yang baik juga. Kita contohkan hal yang baik. Emang kalau ngajar saja kita gampang ya, semuanya bisa ngajar. Cuman mendidik itu yang paling sulit. Itu pun harus dibarengi dengan contoh perilaku kita sehari-hari juga. Jadi mohon untuk dari sekarang sampai ke depannya, yuk kita sama-sama kita adakan perubahan besar-besaran untuk supaya nama SMP 17 kita bisa terangkat. Nah itu ya, mudah-mudahan yuk semangat semuanya. Dan terutama ini masalah kebersihan. Jadi untuk masalah kebersihan kelas kemarin, setiap tahun-tahun kemarin ya, setiap harinya siswa OSIS dan MPK itu melaksanakan penilaian kebersihan. Dan bahkan ada sampai berturut-turut selama 5 kali kelasnya tersebut dinyatakan statusnya kotor, tetapi tidak ada perubahan. Dan saya coba komunikasikan dengan gurunya, wali kelasnya, memang anak-anaknya agak susah Pak Yobus, susah untuk diinikan. Nah jadi jangan sampai kita kalah sama anak. Ya, gimana caranya supaya anak itu nurut? Jangan sampai kelas sudah dinyatakan kotor sampai berturut-turut 3 kali, 5 kali masih saja anak itu menganggap beranggapannya tidak ada kesalahan. Pernah saya sudah berkali-kali diinfokan di kelas, ini kalian sekolah gratis, ini gratis, apa-apa gratis. Timbang membersihkan kelas aja nggak mau. Terkadang kipas aja masih nyala. Jadi Pak Rohman, Pak Dedi, Pak Hairul tuh kadang ngecek tiap kelasnya itu kipasnya masih pada nyala. Jadi mohon ya kerjasamanya, ayo nggak apa-apa, kita boleh tegas tapi nggak disebut galak, nggak status galak, tapi tegas gitu ke anak-anak. Supaya tegas bagaimana, jangan kalah sama anak. Pak anaknya susah begini Pak, gimana lagi ya? Saya udah ngomongin berkali-kali. Ya bagaimana kalau memang wali kelasnya susah istilahnya menghadapi anak, coba komunikasikan dengan BP atau BK supaya ya cari solusinya seperti apa. Ya, jadi seperti itu tupoknya sebagai wali kelas ya memperhatikan kelasnya, minimal kelasnya aja, serta depan kelasnya. Terkadang depan kelasnya tidak diperhatikan, hanya di dalam kelasnya, tapi depan kelasnya masih kotor. Jadi diinfokan, silakan nanti berkolaborasi dengan ketua kelas ataupun dengan
seksi kebersihan, usahakan seksi kebersihan ada di setiap kelasnya. Ya, jadi kalau memang misalkan ada yang tidak piket, silakan tindak lanjuti. Apakah mau dengan pemanggilan orang tua, apakah dengan tindakan yang lainnya supaya ada efek jera atau perubahan pada siswanya. Jangan ini mah dibiarkan, siswa nggak piket, biarkan aja, nggak tanpa adanya suatu tindakan. Jadi yuk kedepannya kita sama-sama menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan sehat. Jangan sampai lantai. Nah, yang paling saya inginkan waktu ada edaran Wali Kota Tangerang untuk melaksanakan kebersihan di tiap-tiap lingkungan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan hal yang lembaga yang lainnya. Nah, di saat itu saya dengan pembina OSIS yang hanya turun di lapangan. Mohon maaf ya, bukannya saya gimana ya, sakit hati atau gimana, bukan. Jadi memang itu di saat adanya kegiatan ini ya, curhat nih saya. Mohon maaf nih. Jadi di saat memang bentrok dengan kegiatan ujian terakhir kalau nggak salah waktu itu ya. Di saat itu ada surat edaran ya, Pak Nasrul juga sempat menanyakan pada kemana gurunya. Ya saya juga nggak enak jawabnya gimana. Jadi tolonglah ya, jika ada hal-hal seperti itu ya kerjasamanya. Dan saya lihat juga pantau di kelas, ternyata anak-anak tidak ada yang melaksanakan yang tahun kemarin nih. Jadi anak-anak tidak melaksanakan apa yang sudah kita beritakan karena tidak adanya pemantauan dari Bapak dan Ibu wali kelasnya. Jadi yuk sama-sama ya kita evaluasi. Dari evaluasi kita lakukan perubahan kedepannya supaya lebih baik lagi, apalagi kita akan menghadapi adiwiyata tingkat mandiri ya Pak Kepala. Ya tingkat mandiri kita alhamdulillah untuk tingkat nasional kan udah beres. Nah kita adiwiyata tingkat mandiri, untuk itu ya kita adakan perubahan supaya anak-anak itu peduli terhadap lingkungan kebersihan. Terus selanjutnya mohon untuk jadi tadi ya mulai dari pengumpulan siswa sampai mulai dari pembiasaan ataupun Tangerang mengaji serta piket kebersihan mohon untuk selalu diperhatikan. Jangan sampai nanti kita sudah teriak-teriak supaya anak kumpul tetapi anak-anaknya pada cuek. Saya sampai mengeluarkan ini pengkil berat begini aja baru mereka turun. Jadi untuk kedepannya, untuk awal-awal nggak apa ya, yuk kita sama-sama untuk merubah sikap anak kita yang tadinya cuek, nggak menghiraukan atau mengindahkan perintah dari bapak dan ibu gurunya. Kita agak tegas lah ke anak, ya kita mulai tegakkan kedisiplinan supaya anak-anak nggak kayak kemarin. Untuk dikumpulkan itu agak susah, ya. Awal mau digiring nggak apa-apa, ya gimana supaya anak-anak itu dengan instruksi untuk berkumpul itu cepat tindakannya langsung gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terutama pada saat piket mohon untuk dipantau, silakan kolaborasi dengan ketua kelasnya atau seksi kebersihannya supaya melaporkan tiap hari siswanya ada yang nggak piket, tolong untuk ditindaklanjuti. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nantinya yang rajin pun akan ke bawah-bawah. Si Fulan juga nggak piket juga nggak apa-apa. Nah jadinya seperti itu. Akhirnya ya tidak ada kepedulian terhadap lingkungan kelasnya. Baik itu berapa kali statusnya 3 kali berturut-turut disebutkan kelasnya kotor, masih tetap tidak ada perubahan.
Ya, jadi itu mungkin ya Bapak Ibu, mohon maaf agak panjang dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Itu aja, terima kasih Bapak. Saya tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya buat Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mereview apa yang disampaikan oleh Pak Yogus. Asik. Kok habisin? Abinya Musni. Oke, tadi intinya adalah kita harus kerjasama yang baik, kolaborasi antara wali kelas dengan siswa mengenai kebersihan kelasnya ya Pak, ya, dan kedisiplinan siswa dengan gurunya. Jadi, tak dulu belum. Agar terjalin kerjasama yang baik, jadi kelasnya terpantau bersih gitu. Karena tahun kemarin masih banyak kelas yang kotor ya Pak Yogus. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera.